Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan membuat refleksi terkait dengan perkembangan politik terakhir di Malaysia. Saya ingin menjelaskan bahwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin itu telah melakukan apa yang saya sebutkan dengan political blunder. Saya ingin mengutip pernyataan Raja sebagai berikut. Under the constitutional monarchy and parliamentary democracy system, which is based on the supremacy of the constitution, all quarters must abide by the rule of law. Article 150 2B, read together with Article 153 of the Federal Constitution clearly gives the power to promulgate and revoke the emergency ordinance to the King. Nah, ini adalah sikap yang di Pertuan Agung yang disampaikan oleh Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, juru bicara Istana Negara Malaysia, Kamis tanggal 29 Juli yang lalu, terkait dengan pencabutan Undang-Undang Darurat Nasional COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak pada tanggal 21 Juli 2021, yang hingga hari ini menjadi sumber kehebohan politik di Malaysia. Pernyataan di atas itu sangat tegas menggambarkan, pertama, semua pihak tidak terkecuali harus menerima dan mematuhi hukum yang berlaku di Malaysia sebagai negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Nah, yang kedua, secara khusus berdasarkan kepada konstitusi federal, itu Raja memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan mencabut undang-undang darurat. Artinya, pencabutan undang-undang darurat yang dilakukan oleh pemerintah Muhyiddin adalah inkonstitusional karena telah dengan kasat mata mengabaikan keberadaan, fungsi, dan peran parlemen, sekaligus merupakan pembangkangan terhadap perintah dan menegasikan kekuasaan yang di Pertuan Agung. Ini fatal. Ini kesalahan fatal, sebuah political blunder yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dan kita tahu dari berita-berita yang di Pertuan Agung nggak bisa menutupi kekecewaannya. Nah, kata blunder dalam istilah political blunder yang saya sebut itu menurut kamus Oxford itu berarti stupid atau careless mistake, yaitu kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan atau dinyatakan oleh seseorang. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder adalah kesalahan serius dan memalukan yang disebabkan oleh kebodohan atau stupidity, kecerobohan atau kelalaian. Political blunder itu juga sering disebut dengan political gaffe, kesalahan statement dan juga tindakan yang dibuat dan dilakukan oleh politisi. Dulu Barack Obama, Presiden Amerika, satu saat pernah berkomentar soal ini. Political gaffe, katanya, biasanya digunakan oleh kalangan pers untuk menilai kandidat, baik itu kandidat anggota parlemen, presiden, wakil presiden, dan pejabat publik lainnya yang mengungkapkan ketidaktahuan, ignorance, kecerobohan, carelessness, pemikiran yang kabur, fuzzy thinking, ketidakkepakaan, insensitivity, kedengkian, malice, kemudian kekasaran, boorishness, kepalsuan, falsehood, atau kemunafikan, hypocrisy.
Political blunder atau political gaffe ini juga is deemed to be sufficiently far from the conventional wisdom to make said candidate vulnerable to attack, atau dianggap menyimpang jauh dari kebijakan konvensional sehingga memungkinkan kandidat tersebut rentan diserang. Nah, karena itu kesalahan yang dilakukan itu akan berdampak negatif secara politik terhadap yang bersangkutan. Tapi kesalahan ini pun bisa menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik dan ketidakmenentuan, apalagi jika tidak segera diambil tindakan yang pasti. Nah, siapa yang menangani dan bagaimana mengambil tindakan serta bagaimana mekanismenya? Tentu ini sangat tergantung kepada sistem hukum dan ketatanegaraan yang berlaku. Nah, bagaimana nasib Muhyiddin? Hemat saya, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhyiddin tidak sekedar melanggar norma kepatutan atau etika, tapi melawan raja dan konstitusi. Nah, reaksi keras dari para tokoh elit politik di parlemen, baik itu dari partai oposisi maupun partai koalisi pemerintah, yaitu Perikatan Nasional, itu jelas memberikan sinyal kuat bahwa Muhyiddin haruslah diberi sanksi, paling tidak sanksi politik. Sebetulnya secara hukum pun pembangkangan terhadap raja dan konstitusi ini tentu bisa diproses. Nah, tergantung jika ada tokoh, ada kalangan masyarakat yang ingin menggugat secara hukum. Nah, tuntutan sanksi politik yang sudah beredar selama ini adalah dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri. Jika Muhyiddin ternyata menolak untuk mengundurkan diri secara ksatria. Ya, memang tidak mudah untuk menjadi ksatria karena terlampau banyak yang dipertaruhkan dan dikorbankan. Nah, tentu Muhyiddin dalam pandangan saya bukanlah satu-satunya tokoh dalam sejarah politik di Malaysia dan bahkan di negara-negara lain, termasuk di tempat kita Indonesia, yang enggan mengakui kesalahan dan kemudian mundur dari jabatannya. Tetapi jangan lupa juga yang ksatria pun banyak melakukan kesalahan, mundur sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral. Posisi Muhyiddin tentu saja saat ini sangat dilematis, apalagi dia hanya memperoleh dukungan anggota parlemen mayoritas tapi tipis. UMNO, sebagaimana dinyatakan oleh Zaid Hamidi, yaitu Presiden UMNO sendiri, mengatakan 11 anggota parlemen UMNO akan menarik dukungan mereka kepada pemerintah Perikatan Nasional. Bahkan seperti kita tahu bahwa salah seorang menteri kabinet dari UMNO, yaitu Syamsul Anwar Nassaroh, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, juga sudah meletakkan jabatannya. 11 orang saja dari 38 anggota parlemen UMNO menarik dukungannya, maka pemerintah pasti jatuh. Karena dia tidak akan memperoleh dukungan suara mayoritas parlemen. Hanya 104 anggota parlemen saja yang mendukung. Bayangkan, 104. Itu tidak memenuhi syarat hukum, tidak memenuhi syarat politik untuk mendirikan sebuah pemerintahan. Paling tidak 113 yang harus diperoleh. Nah, dia 104, jatuh. Dia sebetulnya bisa selamat jika Muhyiddin berhasil mendapatkan dukungan suara tambahan dari anggota parlemen lain yang selama ini tidak mendukungnya. Tapi apa mungkin? Kalau mau bisa dilakukan. Mekanismenya memang kemudian voting di parlemen dan memang disitulah tempat ujiannya. Jalan ini bisa ditempuh meskipun sudah dipastikan tidak akan mudah karena Muhyiddin akan berhadapan dengan tokoh-tokoh lain yang penting, tokoh cukup kuat ya, berpengaruh seperti Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Harapan yang saat ini mengklaim, paling tidak sebagaimana yang sudah tersebar di media, itu sudah mengklaim sudah mendapatkan dukungan sebesar 107 anggota parlemen. Saya kira nggak goyah itu, mungkin bertambah. Nah, anggota parlemen lain dari partainya Mahathir pun itu juga sukar
untuk diyakinkan untuk kemudian mendukung Muhyiddin. Apalagi pas saya belum melihat upaya perlawanan politik yang berarti dari Muhyiddin. Hitung-hitungan politiknya sulit dilakukan dengan tadi yang saya uraikan. Tapi feeling saya sebetulnya ada langkah yang lain yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Muhyiddin jika dia mau, yaitu merubah gestur politik. Political gesturnya itu harus dirubah. Supaya apa? Supaya sang raja memungkinkan bisa memberikan empati dan belas kasihan atau political pardon. Nah, pengampunan politik dan juga hukum itu sebetulnya adalah sesuatu yang lazim yang dilakukan bahkan di Malaysia. Anwar Ibrahim pun kita ingat melalui Mahathir Muhammad menjelang pemilu 2018 yang lalu itu juga menerima pengampunan dari raja sehingga dia bebas dari penjara. Nah, Muhyiddin bisa melakukan ini, bisa melakukan political pardon, minta ampun kepada raja, bertemu raja, menyatakan penyesalannya dan membuat janji politik baru dan mentaati raja, mentaati konstitusi. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah andap asor atau bersikap rendah hati. Nah, ini jurus budaya Jawa itu bisa dilakukan mungkin oleh Muhyiddin, apalagi kepada raja, sang kepala negara, sumber hukum, sumber kepatutan, sumber kesantuanan. Saya kira ini cara budaya yang mungkin bisa dilakukan jika Muhyiddin mau. Tapi tentu saja ini sangat tergantung kepada political will sang raja yang di Pertuan Agung. Tapi sebagai upaya politik, siapa tahu dengan cara ini bisa melakukan perubahan. Tentu tidak akan mudah karena lawan-lawan politiknya Anwar Ibrahim, Tengku Razaleh, UMNO, Zaid Hamidi, Mahathir Muhammad, bahkan Najib, mantan Perdana Menteri, itu juga akan melakukan perlawanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Terima kasih.